pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung kembali ke dalam acara Free Morning Briefing pada pagi hari ini, di mana acara Free Morning Briefing ini diadakan rutin ya di kami di SF Consulting ini. Karena pada saat seperti ini diperlukan banyak sekali untuk pengetahuan lebih lanjut mengenai perpajakan di Indonesia. Terutama untuk yang sekarang ini, mungkin kemarin juga untuk di 2 hari lalu ya, itu sudah kita juga mengadakan acara morning briefing untuk Omnibus Law, implementasi peraturan Omnibus Law untuk PPH. Dan sekarang pada pagi hari ini saya akan coba membawakan update mengenai implementasi regulasi dari Omnibus Law tersebut untuk terkait dengan PPN seperti itu. Jadi nanti di berikutnya juga mungkin ada lagi untuk yang di KUP. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu sekalian juga mengikuti agar dapat mengikuti acara Free Morning Briefing di kami setelahnya. Oke, kita masuk aja sebentar. Oke, untuk sekilas aja sih untuk dari profil lagi kembali sedikit dari SF Consulting ini. Kita ini adalah aliansi persekutuan dari professional services yang menyediakan services terkait dengan tax, transfer pricing, custom excise, legal, dan business process outsourcing. Di mana kami didirikan sejak Januari 2004 oleh partner kami yaitu Ibu Sri dan Ibu Ratna Febrina selaku sebagai partner di Anderson dan di EY. Dan sekarang kami juga sudah memiliki lebih dari 100 profesional yang bekerja sampai dengan saat ini. Lalu kami diberikan juga penghargaan di tier 1 ya, sebagai General Corporate Tax Award Tax 2021, dan juga di tier 2 for the World Transfer Pricing 2021. Yang dilakukan oleh pihak independen yaitu di International Tax Review. Kemudian juga untuk di Januari 2014 itu juga kami bergabung juga ya di Crow Global, dan juga di September 2017 kami bergabung juga sebagai member di TPA Global. Oke, jadi ini kalau untuk seperti ini, untuk dari penghargaannya ya, kita di Tier 1 untuk World Tax-nya, dan juga di Tier 2 untuk di World Transfer Pricing-nya. Oke, kita masuk aja ya ke dalam main agendanya pada pagi hari ini, yaitu agendanya adalah kita akan membahas mengenai ruang lingkup pengalihan BKP, terutama untuk transaksi in-brand atau yang lebih dikenal mungkin setoran modal dengan selain dengan menggunakan tunai. Itu lebih istilahnya disebut in-brand. Kemudian juga kita akan membahas mengenai kriteria PKP yang belum melakukan penyerahan. Karena mungkin sebelumnya di undang-undang sebelumnya, di undang-undang PPN sebelumnya itu belum diatur. Sekarang di Omnibus Law dan bahkan di peraturan turunan ya, yaitu di PP dan PMK, ini sudah diatur mengenai kriteria bagi PKP yang belum melakukan penyerahan. Kemudian juga untuk sektor usaha tertentu yang diperbolehkan mengkreditkan PM dengan lebih dari 3 tahun. Nah, ini kenapa bisa lebih dari 3 tahun? Nanti kita akan coba lihat ya. Dan juga tata cara pembayaran kembali juga. Kemudian juga tata cara pengkreditan PM bagi pengusaha yang memang belum dikukuhkan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Juga ada tata caranya, kita akan coba pelajari lebih lanjut nanti. Kemudian juga mengenai, nah ini yang lebih menjadi lumayan ini ya hot sih jadinya kalau untuk di undang-undang Omnibus Law PPN itu, pengkreditan PM yang ditemukan atau diberitahukan pada saat pemeriksaan. Jadi akan diperbolehkan lah mengkreditkan pajak masukan yang memang sebelumnya mungkin belum terlapor di SPT PPN. Nanti kita akan coba pelajari lagi. Ataupun yang ditagihkan dengan ketetapan pajak. Jadi itu nanti di ketetapan pajak itu kita sudah bayar, tapi boleh kita kredit kembali. Caranya bagaimana? Nanti kita akan belajar juga.
Lalu juga penjelasan lebih lanjut sih mengenai saat terutang PPN atas transaksi konsinyasi, lalu juga saat penyerahan BKP juga atas impreng yang tidak memenuhi syarat, lalu dengan tata cara pembuatan faktur pajak juga. Dan yang terakhir adalah di PKP pedagang eceran yang dapat membuat faktur pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Jadi inilah topik agenda yang akan kita bahas lebih lanjut karena peraturannya cukup banyak sekali. Jadi ini adalah main poin yang memang kami anggap cukup penting dan signifikan yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, kita coba masuk ya ke ruang lingkup BKP atas transaksi impreng. Oke, untuk ruang lingkup dari pengalihan BKP itu untuk tujuan setor modal atau impreng itu jadi sebelumnya bukan untuk di Omnibus Law itu sekarang sudah memang lebih clear ya, sudah jelas bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN. Jadi sudah bisa diklasifikasikan tidak terutang PPN. Karena spiritnya dari si Omnibus Law ini adalah memberikan relaksasi ruang lingkup bagi memang untuk transaksi impreng supaya lebih untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian ya tentunya. Jadi diharapkan dengan adanya tidak atas penyerahan pengalihan BKP untuk terkait dengan setoran modal, ini jadinya dengan tidak terutang PPN diharapkan bagi para pengusaha dapat mau melakukan investasi lebih lanjut atau menyetorkan modal mereka, meningkatkan modal mereka kembali supaya agar perekonomian kembali naik lah ya, karena sejak pandemi tidak kelihatan ya perekonomian melesu. Jadi sekarang diberikanlah fasilitas seperti ini, jadi diharapkan perekonomian akan meningkat. Mungkin perbedaan terdahulu di sebelumnya di Undang-Undang PPN itu kalau penyerangan atas impreng itu memang tergolong sebagai objek PPN ya, di Undang-Undang PPN yang diperbarui di tahun 2009 Undang-Undang 42. Itu masih dianggap tergolong objek PPN. Jadi sekarang dengan adanya Omnibus Law dan juga ada peraturan turunan PP dan PMK-nya, ini sudah lebih jelas lagi. Di pasal 5A ya, PP nomor 9 tahun 2021 itu sudah atas penyerahan BKP untuk tujuan impreng itu sudah tidak lagi merupakan objek PPN. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu mengenai kriteria bagi PKP yang memang masih belum melakukan penyerahan atau penjualan. Kemudian juga sektor usaha tertentu yang memang diperbolehkan mengkreditkan PM lebih dari 3 tahun. Dan juga tata cara pengembaliannya, kalau misalkan memang melebihi dari pengkreditan yang sudah ditentukan ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, nanti kita akan bahas nih untuk poin-poin tersebut, ada sekitar 8 poin ya. Kita akan bahas satu persatu ya nanti. Oke, kita masuk ya ke poin yang pertama, yaitu mengenai kriteria pajak masukan yang memang dapat dikreditkan bagi PKP yang memang masih belum melakukan penyerahan atau penjualan. Jadi apakah perbedaannya antara yang dulu dengan yang sekarang? Kalau dulu itu mungkin kalau untuk yang di PKP yang memang masih belum bisa melakukan penyerahan itu hanya bisa mengkreditkan pajak masukannya, itu bisa, tapi memang terbatas. Dibatasi hanya terkait dengan barang modal saja ya. Jadi untuk di luar dari barang modalnya, pajak masukan atas barang modalnya itu tidak diperbolehkan untuk dikreditkan, tapi terbatas hanya pajak masukan terkait dengan barang modal saja. Tapi dengan adanya PMK 18 ini, lebih dijelaskan lagi nih, bahwa pajak masukan atas perolehan semua ya, boleh dibilang perolehan BKP, perolehan JKP, impor BKP ataupun pemanfaatan BKP tidak berwujud atau biasa tidak berwujud, ini semuanya jadi boleh dikreditkan untuk sekarang ini. Jadi yang terkait dengan kegiatan operasional tentunya ya, ini boleh dikreditkan oleh PKP yang memang masih belum melakukan penyerahan.
di mana bahwa pengkreditan PM itu yang harus disesuaikan lah ya dengan secara peraturan perpajakan yang ada lah ya. Lalu poin pentingnya adalah atas kelebihan pajak masukan yang telah dikreditkan oleh PKP yang masih belum melakukan penyerahan, itu masih bisa dimungkinkan untuk permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Jadi fasilitas tambahannya adalah seperti itu, boleh dimintakan pengembalian. Lalu diatur lagi bahwa pajak masukan yang menjadi tidak dapat dikreditkan. Jadi diatur pula yang boleh dan yang tidak boleh. Sekarang adalah yang tidak bolehnya adalah bagi PKP yang memang masih belum melakukan penyerahan dalam jangka waktu tertentu. Jadi melebihi jangka waktu yang telah ditentukan itu, maka pajak masukannya tidak dapat bisa dikreditkan. Jangka waktu tentunya seperti apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu juga untuk PKP yang masih belum melakukan penyerahan dan melakukan pembubaran dan melakukan pencabutan PKP atau telah secara jabatan dilakukan pencabutan PKP, maka atas pajak masukan yang memang berada dalam kondisi tadi pembubaran usaha, PKP itu bisa didiam, tidak bisa dapat dikreditkan. Oke, sekedar informasi juga, kalau memang sih ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan presentasi, silakan nanti coba ajukan di dalam chat box, nanti akan saya coba jawab satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut lagi ya ke kriteria PKP yang bagi PKP yang sebelum penyerahan. Jadi di PMK 18 diatur lagi nih, kriterianya apa sih yang memang PKP yang masih melakukan, yang belum dianggap melakukan penyerahan. Diatur yaitu PKP yang kegiatan usahanya adalah perdagangan, trading. Dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP ataupun ekspor BKP. Lalu PKP yang kegiatan usahanya adalah jasa, itu juga. Jadi juga termasuk ya kriteria PKP yang masih bisa dianggap belum melakukan penyerahan, termasuklah kategorinya. Ataupun PKP yang kegiatan usahanya manufaktur, yaitu menghasilkan BKP, itu juga dianggap PKP yang belum melakukan penyerahan. Lalu diatur pula di pasal 55 ya, pasal 55 ayat 2 dan 3-nya, termasuk juga kriteria bagi PKP yang melakukan kegiatan pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan dari pusat cabang ataupun sebaliknya, ataupun penyerahan tercabang, penyerahan BKP yang semula tidak ditujukan untuk diperjualbelikan, dan penyerahan BKP yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha utama, itu digolongkan termasuk dalam kriteria yang masih belum melakukan penyerahan. Jadi di dalam pasal 55 ini diberikan kelonggaran lah ya, jadinya untuk kriteria si PKP yang belum melakukan penyerahan ini seperti apa. Jadinya lebih diperluas lah, jadi supaya tidak terlalu sempit di dalam penentuan. Kita nih sebenarnya bagi Bapak Ibu sekalian nanti mungkin bisa coba lihat lagi apakah saya termasuk nggak ya di dalam kriteria PKP ini. Yang jelas untuk yang melakukan untuk yang perusahaan yang kegiatan dalam manufaktur, perdagangan ataupun jasa itu sudah pasti bisa masuk. Ditambah lagi dengan pemakai, jadi yang kriteria yang tadi yang di sebelah kanan posisinya itu juga bisa dikategorikan sebagai PKP yang masih belum melakukan penyerahan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, itu sudah diperluas lah untuk kriterianya. Jadi silakan coba dipelajari lagi, apakah kira-kira Bapak mungkin ada perusahaan startup yang memang masih baru mulai dan termasuk di dalam kategori tersebut ini, maka berarti sudah bisa menggunakan fasilitas untuk pengkreditan pajak masukan yang diatur di dalam PMK 18 ini. Oke, nah tadi seperti yang juga saya sudah singgung di awal, jangka waktunya sekarang kita akan coba lihat ya. Jangka waktu pengkreditan PM-nya sebelum penyerahan itu diatur di PMK 18 ini, di pasal 56 ya, yaitu adalah maksimal 3 tahun untuk masa pajak pengkreditan
bagi pertama kali pajak masukannya itu boleh. Dalam kurun waktu 3 tahun itu bisa boleh mengkreditkan selama 3 tahun. Tapi ada lagi nih kelonggaran nih, diatur lagi, boleh lebih dari 3 tahun. Tapi dengan syarat bahwa untuk nggak semua PKP bisa. Jadi PKP tertentu aja dalam sektor usaha tertentu saja yang boleh mengkreditkan lebih dari 3 tahun, yaitu adalah sektor usaha yang menghasilkan BKP ataupun perusahaan manufaktur. Itu boleh mengkreditkan sampai dengan sampai dengan 5 tahun batas maksimalnya. Jadi lebih dari 3 tahun dan maksimal di 5 tahun. Lalu juga untuk yang sektor usaha yang berada dalam proyek strategis nasional ataupun yang mendapatkan penugasan dari pihak pemerintah atau kontrak karya dengan pemerintah, itu juga sama. Itu mendapatkan tambahan lagi 1 tahun menjadi 6 tahun. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian perusahaan Bapak Ibu sekalian berada di luar dari yang kategori yang poin 2, berarti hanya dapat mengkreditkan maksimal di 3 tahun ya untuk masa pengkreditannya. Oke, kita lanjut lagi ke perlakuan PM bagi yang melakukan perubahan kegiatan usaha. Nah, jadi ini diatur juga nih bahwa kalau misalkan atau perusahaan Bapak Ibu sekalian nih tiba-tiba melakukan perubahan nih kegiatan usaha dari yang semuanya mungkin manufaktur lalu berubah menjadi trading. Nah, ini diatur lagi khusus terkait dengan hal tersebut, yaitu PM yang telah dikreditkan dan belum dimintakan pengembalian. Jadi syaratnya itu sudah dikreditkan dan sudah dilapor di SPT dan belum dimintakan pengembalian atau refund ke KPP, maka biasanya dapat dikreditkan lagi selama PM tersebut dapat digunakan untuk kegiatan usaha yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian harus pilih nih, jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Kalau nanti pembuktiannya juga harus dilengkapi lah, karena biasanya akan sampai dengan cara pembuktian bahwa memang bahwa PM yang sudah dikreditkan sebelumnya itu terkait nggak nih dengan kegiatan usaha baru kita. Jadi jangan sampai mungkin lolos semua dimasukin, gitu. Tolong difilter lagi ya, apakah itu memang bisa termasuk di dalam kegiatan usaha yang barunya atau enggak. Lalu untuk yang kedua, PM-nya sudah dikreditkan tapi telah kita mintaan pengembalian KPP dan sudah kembali nih uangnya, gitu kan, pengembalian PM-nya. Maka dengan adanya perubahan kegiatan usaha tersebut, Bapak Ibu sekalian harus membayar kembali ke kas negara dengan kondisi memang PM tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang baru. Jadi benar-benar hanya untuk yang di kegiatan usaha yang lama, yang baru yang dipakai lagi, berarti Bapak Ibu sekalian wajib membayar kembali kas negara. Atau PM yang telah dikreditkan dan tapi belum dimintakan pengembalian, itu menjadi tidak dapat dikreditkan kalau misalkan PM tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang baru. Jadi benar-benar ya tidak ya udah jadinya menjadi biaya lah ya, jadinya untuk biaya ini. Jadi benar-benar tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat dikreditkan lagi di dalam SPT Master PM sekalian. Nah, atas ketiga tersebut, maka yang harus dilakukan adalah ya kita harus betulkan SPT Master kita ya. Kalau memang misalnya dalam hal pajak masukannya menjadi tidak dapat dikreditkan. Karena kalau ada kurang yang poin kedua yang ada wajib dibayar kembalikan, berarti BPN-nya pun juga harus disertakan juga di dalam SPT Master PPN ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke tata caranya nih, seperti yang perlakuan pajak masukan dapat dikreditkan. Tadi yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu wajib dibayar kembali ya ke kas negara kalau memang sudah menerima pengembalian atau telah mengkreditkan PM dengan PK. Dengan PK-nya adalah kegiatannya yang termasuk dalam kriteria bagi belum menyalahkan penyerahan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus coba lihat lagi apakah memang termasuk dalam kriteria yang telah mengkreditkan PM dengan PK offset, PM dengan PK, tapi PK-nya itu juga dilihat lagi apakah kegiatannya tersebut termasuk dalam kriteria masih belum melakukan penyerahan. Jika misalkan memang iya, maka atas ke PM-nya tersebut
Bapak Ibu sekalian harus bayar kembali ke kas negara ya. Dan yang kedua adalah PM tersebut, kelebihan PM tersebut tidak dapat dikompensasikan lagi ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat juga diajukan pengembalian ya. Kalau memang misalkan dalam kondisinya memang masih belum dimintakan pengembalian ke KPP. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke saat terhutangnya kapan nih? Saat kita harus bayar si PM-nya tersebut, yang kalau memang sudah diajukan pengembalian lalu yang memang tidak dapat dikreditkan, itu yaitu pada saat sesuai dengan ketentuan yang tadi ya, jangka waktu tertentu yang tadi sudah diatur di slide sebelumnya, yaitu kalau untuk yang di luar dari PKP yang manufaktur dan juga PKP yang memiliki kontrak kerja dengan pemerintah itu adalah 3 tahun. Itu sudah harus dilunasi atas PM yang sudah dikreditkan sebelumnya. Atau yang 5 tahun bagi yang tadi yang perusahaan manufaktur ya, dan 6 tahun kalau untuk si PKP yang memiliki kontrak kerja dengan pemerintah. Saatnya pada saat tersebut sudah berakhir ya. Jadi Bapak sudah harus menghitung kembali berapa yang sudah harus dibayar dan segera dilunasi setelah saat 3, 5 dan 6 tahun tersebut berakhir. Atau pada saat tanggal pembubaran, kalau memang in case kalau perusahaan Bapak Ibu sekalian sudah bubar atau mengakhiri perusahaan atau PKP dicabut. Jadi PM yang tadi sudah dikreditkan selama kurang lebih 3, 5, 6 tahun tersebut itu berarti harus dibayar kembali. Atau pada saat masa pajaknya itu dilakukan perubahan kegiatan usaha. Jadi langsung pada saat misalkan di bulan Maret ini kita setelah RUPS itu mengadakan perubahan bahwa kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian berubah jadi dari manufaktur ke trading misalkan. Nah, di saat masa pajak tersebut itu sudah harus segera dilunasi untuk PM yang telah dikreditkan sebelumnya. Oke, jatuh temponya tadi itu juga ya yang sudah aku coba jelaskan juga. Jadi akhir bulan berikutnya ya setelah jangka waktu tertentu 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Dan akhir bulan berikutnya kalau dalam hal yang tadi perubahan kegiatan usaha. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang diatur lagi nih. Bagaimana sih caranya kita harus bayarnya? Kan? Nah, di PMK 18/59 itu diatur nih. Yang sudah pasti harus menggunakan BPN ya. Jadi sekarang mungkin SSP sudah tidak ada lagi. Jadi istilahnya adalah bukti penerimaan negara ya, BPN. Dengan kita harus mencantumkan pembayaran kembali pajak masukan yang telah diberikan dan telah diberikan pengembalian. Mungkin kalau di BPN-nya tersendiri sih sepertinya kalau untuk tambahan keterangan pembayaran kembali pajak masukan telah diberikan panjang ya. Seperti kalau di BPN tidak memungkinkan untuk dimasukkan keterangan. Mungkin nanti akan ditambahkan lagi di dalam ID billing pada saat mau melakukan pembayaran. Jadi nanti antara BPN dengan ID billing-nya harus digabung di satu, di attach. Supaya jadi message-nya itu bisa masuk, bisa KPP notice lah. Oh, ini kita bayar untuk terkait dengan bayar kembali pajak masukan yang tadi kita sebelumnya. Yang terpasti dilaporkan ya di masa pajak tersebut dilakukan pembayaran, itu sudah pasti. Karena kita masih tetap menganut sistem bahwa pelaporan itu masih diperlukan lah supaya pihak KPP notice dengan pelaporan kita. Nah, atas PPN masukan yang sudah kita bayarkan kembali itu tidak boleh dikreditkan kembali ya sebagai pajak masukan. Itu jadi ya sudah sebagai biaya lah ya, expense bagi PKP tersebut. Jangan lupa kode jenis pajaknya juga diperhatikan ya, jangan sampai salah. Karena kalau misalkan salah, susah nanti administrasinya lagi. Kita permohonan dalam penipuan, konfirmasi ke pihak AR, itu kan mungkin administrasinya cukup panjang ya. Jadi jangan lupa kode jenis pajaknya yaitu di 411219 dan jenis store-nya di 100.
Oke, kita lanjut ke contohnya nih, contoh kasus ya sekarang. Jadinya pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan. Jadi di contohnya di tanggal 2 Januari, yaitu PTA dikukuhkan sebagai PKP nih, dengan kegiatannya berupa produksi alas kaki. Ya. Lalu tanggal 15 Januari, itu beli, ada PM masukan nih, beli mesinnya nih, sekitar 1 miliar, dengan PPN itu 100 juta 10% ya. Lalu melaporkan SPT PPN dengan status dibayar, jadinya kan ya 100 juta dibayarnya. Kemudian di tanggal 10 Oktober itu di SPT PPN ditambahkan lagi nih PM pembelian atas sarung 200 juta dilaporkan kembali nih. Jadi lebih bayarnya menjadi 220 juta. Dan LB-nya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Lalu pada 12 November terdapat penyerahan nih BKP atas sarung sebesar 300 juta. Jadi akan di-offset ya untuk lebih bayarnya di antara pajak keluaran dengan pajak masukan, tapi masih disisa lebih nih, lebih bayarnya ini masih bisa dikompensasikan masa pajak berikutnya. Lalu di akhir tahun di Desember ini kita ada sisa lebih bayarnya menjadi 90 juta. Lalu dimintakan pengembalian dan sudah diterima lagi oleh PTA tersebut dari hasil dari konfirmasi dari KPP RB. Oke. Tapi di Desember 2026 yaitu PTA masih belum melakukan penyerahan alas kaki. Jadi tadi kan sebenarnya adalah dia PKP-nya adalah untuk alas kaki, tapi dia produksinya sarung. Jadi kan dua yang berbeda. Ya, untuk yang alas kaki itu dia masih belum bisa memproduksi lah. Jadi sehingga penyampaian SPT masa dapat Desember 2026 itu dengan yang nihil. Oke, berarti sekarang batas waktu pengkreditannya kan adalah karena dia produksi ya, bersama manufaktur kita berarti ada 5 tahun sejak dari masa pajak pengkreditan pajak masukan Desember di 2026. Nah, tapi PTA itu masih belum melakukan transaksi penyerahan sama sekali untuk alas kaki. Ya. Maka di PTA itu wajib membayarkan kembali ke kas negara paling lambat karena Desember, berarti akhir bulan berikutnya itu Desember 31 Januari 2027. Sebesar 100 juta atas yang terdiri dari PM 90 juta yang telah dari LB SPT masa Desember 2021 yang telah diterima oleh PTA yang sudah dikembalikan oleh KPP 90 juta plus dari yang perolehan mesin produksi alas kaki 10 juta. Jadi totalnya 100 juta oleh PTA harus dibayarkan kembali ke kas negara. Jadinya seperti itu ya, kurang lebih untuk contoh perhitungannya. Simulasinya lah seperti itu. Nah, jadi atas pembayaran kembali dari PM masukan tersebut itu sudah pastinya akan ada sanksi ya. Kalau misalkan melebihi dari tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, sanksinya adalah ya sanksi denda bunga sih ya. Kalau memang lebih dari pembayaran seperti biasa lah, jadi denda pembayaran itu akan ada sanksinya, yaitu sekarang karena sudah berlakunya Omnibus Law sudah nggak lagi 2%, tapi tergantung dari keputusan Menteri Keuangan ya. Jadinya sekarang kurs efektifnya di tiap-tiap bulan itu sekarang berapa? Sudah ada rate-nya itu udah nggak 2%, tapi mungkin di bawah 2%, tapi mungkin ya di bawah 2% lah, bisa jadi 1,5, 1,8, tergantung setiap bulannya berbeda-beda. Itu harus juga diperhatikan kapan kita bayarnya. Kalau misalnya kita bayar telat yang mungkin di April, harusnya di Maret sudah dibayar, tapi itu akan tarif dari tarif bunga efektif yang di bulan April.
lalu juga terhadap PKP yang tidak melakukan pembayaran kembali dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan diterbitkan SKPKB. Kalau dalam jangka waktu pengembalian itu telah yang tidak melakukan pembayaran kembali. Jadi kalau misalnya kita alfa nih, kita bandel, nggak mau bayar kembali, itu akan terbit SKPKB ya, plus sanksinya juga. Nah, cuman kan ini di poin ketiga juga dibilangnya adalah kalau atas PM yang tercantum SKPKB itu, maka tergolong dalam PM yang tidak dapat dikreditkan. Jadi tolong bedakan ya, nanti kita akan bahas lagi lanjut mengenai yang SKPKB atas PM yang bisa dikreditkan. Kalau yang seperti ini, karena kita sudah terima kembalian, bayar kembali, diterbitkan SPKB, kita nggak bayar, diterbitkan SKPKB, kita bayar, ya itu otomatis akan menjadi biaya ya, nggak bisa dikreditkan kembali. Jadi nanti akan berbeda dengan SKPKB yang dari hasil proses pemeriksaan. Kita akan bahas lagi di slide berikutnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ya ke tata cara pengkreditan pajak masukan sebelum PKP-nya pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Diatur pula nih di PMK 18. Di PMK 18 ini diatur pula bahwa tata cara pengkreditannya seperti apa sih? Jadi diatur, jadi nggak bisa mungkin full amount kita lapor, itu enggak. Ternyata di dalam PMK 18-nya itu diatur. Karena dulunya di undang-undang sebelumnya kan memang nggak diatur gitu kan ya. Tapi kalau sekarang sudah diatur kembali di Undang-Undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 di pasal 112.3. Itu ditetapkan adalah sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya telah dipungut. Apabila kalau misalkan memang si pengusaha tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP. Jadi PM yang bisa dikreditkan itu adalah maksimalnya sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya sudah dipungut sebelum dia benar PKP. Gitu. Jadi nggak bisa dari full amount, tapi dari 80% didim lah gitu. Didim hanya 80% dari pajak keluaran yang seharusnya sudah dibukakan atau diterbitkan wajib pajak. Oke, kita lanjut lagi ke ilustrasi contoh ya. Ini contoh ilustrasinya. Di 8 Januari ini kita pengusaha mendapatkan NPWP di KPP ya. Lalu di Agustus 2019 itu kita melakukan penyerahan BKP. Di mana di Agustus tersebut seharusnya sudah dikukuhkan sebagai PKP karena jumlah peredaran brutonya sudah lebih dari 4,8 miliar. Tapi belum dikukuhkan sebagai PKP juga. Kita juga mungkin nggak minta permohonan juga di KPP juga missing, loss, jadinya lewat aja gitu kan istilahnya. Sampai di Januari 2020 baru dikukuhkan sebagai PKP. Nah, dengan adanya Omnibus Law ini, sejak Omnibus Law ini berlaku, maka pajak masukan atas perolehan dan pemanfaatan sebelum pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP, maka boleh nih dikreditkan oleh PKP. Jadi adalah fasilitasnya. Jadi istilahnya KPP akan nagih pajak keluarannya, PM-nya juga boleh kita offset, tapi sebesar hanya 80% dari pajak keluaran yang seharusnya kita pungut selama kita belum dikukuhkan sebagai PKP. Dari sejak yang seharusnya kita dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan kita baru mulai dikukuhkan sebagai PKP. Jadi bukan serta-merta nggak boleh sama sekali, jadi menjadi boleh, tapi hanya 80%-nya aja. Jadi sudah diatur ya, jadinya tidak hanya sebesar 80% dari pajak keluaran. Jadi
Jadi tidak bisa full dari PM yang kita bayar, kita kreditkan. Ya, ini adalah medium 80% dari pajak keluaran yang seharusnya kita pungut. Oke. Kita lanjut lagi ke dalam ketentuan dalam menggunakan pedoman pengkreditan sebesar 80% ini ya. Yaitu masa pajaknya kapan sih diatur di ayat 2-nya. Di ayat 2 di pasal 65-nya, bahwa masa pajak tersebut itu yaitu sebelum tanggal pengumuman PKP. Jadi masa pajaknya misalkan contoh dilakukan pada saat tadi, kalau contohnya adalah di masa Januari ya. Berarti ya untuk ininya masa pajak untuk pelaporan atas PM masukannya dan PK-nya ya juga di masa Januari 2020. Lalu kita juga harus melakukan pelaporan lah ya, self assessment. SPT masa PPN ini kita samalah diatur di ayat 5. Nah, atau itu juga bisa kita ditetapkan sebagai PKP itu melalui pemeriksaan. Jadi mungkin kita nggak minta ditetapkan sebagai PKP secara jabatan, kita juga dari KPP juga nggak aware, lalu masuk ke ranah pemeriksaan itu juga sama, telah akan bisa juga dilakukan penetapan sebagai PKP itu melalui pemeriksaan audit ya. Nah, diatur pula di pasal 7 ayat A itu adalah bagi PKP yang tidak menggunakan PKP tidak dapat menggunakan nilai lain dalam menghitung pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Pengertian di sini adalah nilai lain yang di sini adalah nilai lain bagi yang diatur di PMK 121 tahun 2015, di mana adalah bahwa nilai lain tersebut salah satu contohnya adalah seperti kalau untuk pengusaha travel atau pengusaha jasa kurir, jasa freight forwarding itu tidak bisa menggunakan mekanisme seperti ini ya, karena akan berbeda karena kan kalau nilai lain itu kan nantinya adalah efektif rate-nya adalah 1% ya. Jadi jadinya kita nggak bisa pakai meskipun kita PKP-nya untuk tergolong atas yang boleh menggunakan nilai lain, tapi kalau untuk sesi untuk yang PKP yang sebelum dibuka sebagai PKP ini kita nggak boleh pakai ngedim PK kita 1%, jadi tetap masih di 10%. Atau bagi yang tidak ada PKP yang dapat menggunakan pedoman perhitungan pajak masukan bagi PKP yang peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu, yaitu jumlah tentunya diatur di pasal 9 ayat 7 Undang-Undang PPN di 1,8 miliar, ataupun bagi PKP yang sudah diatur juga nih yang memang harus menggunakan BIM pajak masukannya di pasal 9 ayat 7 Undang-Undang PPN, yaitu pengusaha seperti pengusaha emas atau jual beli barang bekas itu juga tidak bisa menggunakan pedoman seperti ini. Kita menggunakan yang sudah seharusnya mereka gunakan lah gitu. Jadi kalau memang misalkan mau ikut aturannya sekarang yang pengkreditan sebelum dibuka sebagai PKP, maka ikutlah yang sekarang ini yang di PMK 18 yang sudah diatur. Kita lanjut lagi ke ilustrasi ya, contoh nih, bahwa PT IJK ini dia adalah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan garmen. Namun selama tahun 2019 ini dia membukukan peredaran usahanya dia bruto ya 4,5 miliar, sehingga dia masih di bawah 4,8 ini ya. Dia belum wajib melaporkan dibukukan sebagai PKP. Lalu di periode Januari 2020 dan sampai dengan 7 Mei 2020 dia membukukan peredaran brutonya dia adalah 4,8 miliar, sehingga pada saat dengan sudah mencapai batas PKP, maka dia seharusnya sudah melaporkan usaha untuk dibukukan sebagai PKP paling lambat 1 bulan sejak dari 7 Mei, yaitu di 30 Juni 2020. Kita lihatnya ini masa ya, jadi kalau ini di Mei, berarti adalah akhir bulan berikutnya atau bulan setelah berikutnya adalah di 30 Juni 2020.
Jadi PT IJK itu baru melaporkan usahanya itu dibuka sebagai PKP pada tanggal 9. Tapi si PT IJK ini baru melaporkan usahanya sebagai PKP itu di 19 Oktober. Jadi dia alpha nih, dia nggak mengikuti ketentuan yang ada, seharusnya di Juni, tapi dia baru PKP di Oktober 2020. Oke. Kita lanjut lagi ke masih dengan soal yang sama ya. Di 18 Februari 2022, KPP Pratama melakukan pemeriksaan nih kepada PT IJK untuk masa Januari sampai dengan Desember 2020. Nah, hasil temuannya adalah sebagai berikut, yaitu peredaran bruto PT IJK tahun 2020 totalnya adalah sebesar 10M. Lalu penyerahan garmennya, sejak dikukuhkan sebagai PKP dari 19 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu adalah peredaran brutonya adalah 1,7 M miliar. Dan penyerahan garmen sejak periode seharusnya dikukuhkan. Jadi tadi ya, kalau kita balik lagi ke sebelumnya, yaitu di 30 Juni, sampai dengan 18 Oktober, dia baru pengukuhannya di 19 kan, jadi sampai dengan Oktober itu adalah 2,5 miliar untuk penyerahannya. Jadi ini kita mau menghitung untuk berapa sih yang seharusnya dikreditkan atau dibayarkan nanti kalau ada kurang bayar. Untuk kalau sejak yang di nomor 3 nih, sejak dia harusnya dia dikukuhkan sebagai PKP, tapi dia baru di PKP-nya di 18 Oktober 2020. Oke, jadi tadi ya DPP-nya atau peredaran usahanya adalah 2,5 miliar yang tadi di sebelumnya. Jadi PK-nya adalah 10% ya, 250 juta, dan PM-nya adalah hanya 80% ya, dari 250 juta. Jadi hanya boleh mengkreditkan atau meng-offset PK-nya adalah sebesar 200 juta, sehingga ada kurang bayar nih, yang masih harus dibayarkan sebesar 50 juta. Jadi 50 juta ini yang akan dibayarkan oleh si PKP tersebut. Jatuhnya karena dia pada saat di pemeriksaan, berarti nanti jatuhnya adalah SKP ya, pembayaran kurang bayar. Oke, ini sekarang kalau ilustrasinya kita melalui penyampaian SPT Master PM. Kalau tadi kan melalui pemeriksaan. Kalau sekarang melalui SPT Master PM nih. PTB dikukuhkan sebagai PKP tanggal 15 April. Nah, kemudian di periodenya tahun ini Jandes ya. Tapi dia harusnya dikukuhkan sebagai PKP itu di Agustus 2018. Jadi ini bisa dari mekanisme pelaporan. Mungkin pelaporan SPT Master PPN ini biasanya mungkin akan penelitian lagi sih dari AR ya, AR pengawasan sipil. Ini dia akan melakukan simulasi seperti inilah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat di kolom table itu jadi penyerahan barang setelah dikurangi retur. Lalu ada ini dia combine ya, di jasa ada barang juga di offset dengan retur. Jadi ini retur sudah diperhitungkan, diperbolehkan. Untuk pembatalan itu sudah dihitung, dapat berapa. Pajak keluarannya itu kita kalikan 10%. Nah, BIM-nya itu sama yang tadi BIM-nya adalah dari si 80% dari pajak keluarannya. Yaitu kalau untuk yang dari masa Agustus sampai dengan Desember 2018 itu 208 juta, dari 80% dari 210 juta. Januari Desember 19 itu juga sama, BIM-nya adalah di 80% dari 610 juta, yaitu 496 juta. Dan yang terakhir yaitu di 8 PM dimasukannya adalah di 80% dari 150 juta, yaitu hanya 120 juta. Jadi kurang lebih simulasinya seperti itu. Maka jadi kalau masih ada sisa yang harus dibayar, berarti harus dibayarkan melalui BPN. Oke, kita lanjut lagi nih ke kalau misalkan kita mau pelaporannya nih, kita ngaku nih kalau tadi mungkin yang di poin sebelumnya di slide sebelumnya itu adalah kalau dari penelitian. Nah, kalau sekarang kita mau ngaku nih self assessment. Ya, kalau PTD mengkreditkan pajak masukan tersebut sebelum dikukuhkan dari PKP, nah ini maka tadi sama ya 80%. Jadi masa pajak Agustus Desembernya yaitu di
masa pajak terakhirnya pelaporannya itu di Desember 2018. Yang Janda 19 di Desember 19. Dan April 2020 itu di Maret 2020. Ini lebih ke arah untuk simulasi kapan sih kita harus melaporkannya nih kalau kita mau melaporkan sendirinya, yaitu tadi sesuai dengan periode-periodenya ya. Biasanya kalau tadi Desember 18, Desember 19, dan juga Maret 2020. Nah, pengisiannya ini masanya ya diperhatikan. Jadi kayak kalau tadi periodenya kapan diperhatikan, berarti batas kalau misalnya sampai dengan Desember akhir tahun berarti ya Desember tahun berapa. Kalau misalkan tadi periodenya tengah tahun, jadi kayak Januari Maret, berarti pelaporannya terakhir masanya tadi April. Nah, pengisian 80% dari pajak tadi di PM masukannya itu kalau pajak keluarannya sudah jelas ya di kolom Bapak Ibu sekalian, mungkin agak kecil gitu. Nanti mungkin slide-nya diberikan akan mungkin lebih jelas lah. Jadi itu di A2. Lalu kalau untuk perhitungan 80%-nya dari pajak keluarannya itu kita masukkan lagi di kolom penghitungan PM yang dapat dikreditkan. Itu di penghitungan kembali. Di poin ketiga, yaitu hasil penghitungan kembali pajak masukan. Nah, di situ di kolom itu kita put. Nanti otomatis ini kan kalau SPT PPN sekarang udah e-faktur ya, jadi dia akan menghitung kalkulasi sendiri lah. Jadi di poin yang di 80% pajak keluaran itu dia akan mengurangi otomatis PM yang sudah yang sudah kita kreditkan lah, jadi kita put di situ. Dia akan meng-offset pajak keluaran dengan pajak masukan kita. Nah, kita lanjut lagi sekarang ke kalau misalkan ini, jadi diatur juga nih. Kalau tadi kan mungkin kita SPT masa PPN kan itu ada dua jenis ya, 11-11 dan juga 11-11 PM. Jadi kalau misalkan memang kita termasuk PKP yang memang diwajibkan untuk mengisi SPT masa PPN kita dengan 11-11 DM, yaitu yang kalau memang perajaran brutonya kurang dari 1,8 miliar setahun itu boleh PDM. Ataupun tadi yang diatur lebih spesifik lagi bagi pengusaha eceran emas dan juga untuk pengusaha bagi yang menjual, kegiatannya menjual kendaraan bekas. Nah, itu kan memang diwajibkan menggunakan SPT PPN 11-11 DM. Nah, jadi pengisiannya sama sih seperti tadi ya, cuma beda formatnya aja. Cuma yang mungkin perlu diperhatikan, pajak keluarannya itu jangan langsung di-dim 1%. Tapi kalau kita mau mengikut aturan yang di tanggal 18, berarti pajak keluarannya kita hitung dari 10%. Formatnya aja 11-11 DM, tapi PM-nya 10%. Sehingga PM yang boleh kita kreditkan adalah 80% dari pajak keluaran kita. Oke, kita lanjut lagi ke tata cara pengkreditan. Nah, ini tata cara pengkreditan yang ditemukan atau diberitahukan saat pemeriksaan. Tadi di awal, itu kan saya sudah coba bilang bahwa ini yang sepertinya memberikan suatu spirit ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk waduh, berarti sekarang saya nggak ada rugi dong, saya udah dikenakan di pemeriksaan, saya udah lapor, terus juga ada konfirmasi negatif, bayar lagi, kan double ya kalau dulu ya. Cuma kalau sekarang dari pihak DJP sudah memberikan kelonggaran, keringanan, kita boleh nih mengkreditkan pajak masukan pada saat pemeriksaan. Jadi istilahnya yang sudah dibayarkan itu sudah menjadi sia-sia lah, itu bisa kita kreditkan kembali.
diatur ya di dalam Omnibus Law-nya di pasal 112.3. Kalau dulu nggak diatur, ini memang gebrakan baru lah dari DJP. Ini sekarang sudah boleh mengkreditkan. Kalau dijelaskan lagi nih syaratnya nih, kalau pajak masukan tersebut dokumen dipersamakan dengan faktur dan supporting pendukung lainnya yang membuktikan bahwa kita memang sudah membayarkan PM tersebut, terus dikoreksi atau didim lah ya sama pemeriksanya, oh ini lawan transaksi belum lapor nih, jadi dia tetap mau mengkoreksi, kita bisa berikan nih boleh disampaikan ke tim pemeriksanya, jadinya sehingga kita boleh pakai, ataupun yang memang belum kita laporkan pada saat di SPT masa PPN, itu juga kita baru nemu nih, kucuk-kucuk nih, nyari, aduh kita ada PM nih yang belum kita lapor nih di SPT masa PPN. Itu juga kita boleh sampaikan dengan semua supporting dokumen yang diperlukan sambil yang dibayar lah ya, tentunya invoice, bayar, akuntansi, ataupun dokumen lain yang diperlukan, itu boleh kita sampaikan nih ke si pemeriksa, dan dia boleh lah ya, wajib lah ya harusnya sih, karena sih diatur di undang-undang lah ya, boleh menambahkan kembali, seolah-olah jadi tidak lewat pelaporan SPT masa PPN, tapi dia menambahkan PM tersebut di dalam perhitungan SKPKB atau SKP nihil ataupun LB gitu di PPN ya. Nah itu jadinya dia pemeriksa wajib lah mengconsider itu lah. Ini lebih ke arah stepnya ya. Jadi pada saat pemeriksaan berlangsung, maka yang pajak masukan yang belum terlapor di SPT masa PPN itu diberitahukan PKP, oleh PKP kepada pemeriksa, ataupun misalkan dari hasil konfirmasi oleh meriksa, DJP juga nemu nih, oh ada nih bahwa kita belum melapor nih pajak masukannya di SPT masa PPN kita tuh nggak ada gitu. Nah, itu boleh juga kita diperhitungkanlah pajak masukan kita ya, baik itu dalam bentuk faktur pajak ataupun dokumen yang bersamaan dengan faktur pajak. Nah, tapi syaratnya ya diperhatikan juga bahwa sepanjang dokumen tersebut disampaikan sebelum SPHP. Jadi istilahnya SPHP-nya itu belum terbit oleh pemeriksa ketika si kita wajib pajak ya. Jadinya kalau udah terbit, ya mohon maaf tidak bisa dikonsider. Jadi tolong diperhatikan lebih lanjut. Sepanjang SPHP-nya belum disampaikan, jadi ya koordinasi lah ya dengan si pemeriksanya sih. Misalkan seperti itu. Timingnya harus coba diperhatikan ya. Sepanjang SPHP belum disampaikan ke PKP. Oke, kita masuk lagi ke tata cara pengkreditan atas keperluan impor pemanfaatan yang ditagih dengan SKP. Kalau tadi kan pemeriksaan, proses penyidikan. Kalau sekarang SKP nih, kita udah di-assess di SKP. Jadi di Omnibus Law ini juga sudah dijelaskan lebih lanjut mengenai bahwa SKP PPN yang sudah kita bayarkan terkait dengan SKP PPN, PM masukan ya, intinya PM masukan, itu kita bayarkan, boleh kita kreditkan kembali nanti di SPT masa PPN kita, tapi terbatas hanya jumlah pokoknya saja. Kalau ada sanksinya nggak kita bisa kreditkan, jadi nggak bisa full amount. Tapi dari jumlah PM-nya aja yang memang sudah yang ditagihkan di dalam SKP. Ataupun misalkan nanti mix up juga, misalkan di dalam SKP tersebut ada PK-nya juga, ya hanya sebatas nilai PM-nya saja yang bisa kita kreditkan di SPT yang terdekat kita. Jadi kita harus segregasi lagi lah, jangan nilai campur aduk, tapi dari nilai SKP PM-nya aja. Pokok nilai
SKP PM yang boleh kita kreditkan kembali. Nah, ini kita lanjut lagi dengan ketentuannya ya, yaitu kalau misalkan tapi syaratnya nih ada juga nih diatur, yaitu PKP harus setuju dengan hasil pemeriksaan, tidak boleh dilanjutkan dengan upaya hukum lainnya. Terus juga seperti keberatan, itu nggak boleh. Keberatan, nggak boleh. Dan pelunasannya juga dengan BPN ya pastinya. Yang tadi aku jelaskan juga, yang boleh dikreditkan hanya SKP-nya aja, pokoknya aja. Jadi aku upaya keberatan upaya hukum lainnya ya, jadi stop sampai di pemeriksaannya aja. Nah, cara mengkreditnya gimana nih? Sekarang kita coba bisa lihat di presentasinya bahwa kita misalkan nih contoh kita bayar di masa pajaknya di pelunasan terakhir. Jadi misalkan kita bayar ada SKP di pajak April, tapi kita bayarnya mungkin nggak langsung di April, tapi ada bayar lagi di Maret, di April. Nah, jadinya 2 kali pembayaran tersebut, maka pengkreditannya harus pada saat masa April jadinya. Jadi yang Maret dan April digabung di satu di dalam masa April. Seperti itu. Kalau in case pembayarannya ada 2 kali ini SKP-nya. Atau 3 masa pajak setelah pelunasan tersebut telah berakhir. Jadi misalkan kita bayarnya di April, berarti kita terakhir kali kita mengkreditnya adalah di Juli, di Juli. Mirip seperti pelaporan PKPM lah. Ini ilustrasi juga sih, jadinya penunjuk pengisiannya sih ya. Kalau misalkan dia terkait dengan BKP-nya untuk dari luar daerah impor BKP atau BKP dan rujut, itu kita lapornya di B1 ya. Kalau misalkan tidak masukkan normal biasa, jadi B2. Untuk yang ketetapan pajak itu juga dilapornya di SKP ya, yang kita bayarkan itu lapor di B2 juga. Nah, dalam hal ada nih pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, maka pajak masukan tersebut dapat dipindahkan ke dalam formulir B3. Jadi tolong diperhatikan juga nih untuk sekalian untuk pengisiannya ya. Kita masuk lagi sekarang ke syarat tentang PPN untuk transaksi konsinyasi, syarat penyerahan imbreng dan juga yang tidak memenuhi syarat serta syarat pembuatan satu pajak. Di pasal 17 di PPN nomor 9 diatur nih, ditambahkan sih sebenarnya lebih ke arah ditambahkan ya. Yaitu kalau dulunya mungkin kita syarat tentang PPN itu apa aja sih? Nah, diatur lagi di ekspor BKP dan rujut dan pajaknya itu ditambahkan lagi di dalam PP nomor 9 2021 ya, syarat tentang. Nah, kalau untuk di sekarang kita penyerahan yang dimaksud untuk di konsaini dan konsainor, konsinyasi. Jadi ini dianggap pada saat harga penyerahan diakui di piutang atau penghasilan pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh konsainor. Tapi sesuai dengan PKK yang berlaku umum ya, itu berarti kita sudah harus pihak konsainor sudah harus buka faktur pajak. Seperti itu. Diatur lebih lanjut sih mengenai ketentuannya. Atau bagi kalau saat konsaini nih, di konsaininya dia menerima barang, maka dari kriteria 4 ini jadinya dia juga sudah harus dibukakan faktur pajak. Nah, untuk yang ini lebih terkait untuk yang imbreng ya intinya. Sekarang syaratnya nih boleh imbreng itu nggak terutang PPN, tapi harus ada syaratnya nih, yaitu adalah syaratnya harus disepakati atau ditetapkannya pengalihan barang tersebut itu dengan tujuan seorang modal pengganti saham ya tentunya, yaitu dalam perjanjian tersendiri. Jadi harus ada tuh perjanjiannya. Kalau misalkan sudah ada dalam perjanjian, harusnya itu akan termasuklah dalam syarat tidak tertanggung PPN. Terus juga setelah ditangani akta pengalihan atas tujuan setoran barang modal tersebut, itu juga sama. Itu jadi
Kalau misalkan memang sudah dipenuhi dua kriteria ini, maka harusnya atas si pengalihan barang untuk tujuan inbrand itu penyakit saham itu bisa tidak terkena PPN. Nah, saat pembuatan foto pajak nih, jadinya ini kan sebenarnya hampir sama ya, kita cuma menambahkan mengenai penyerahan BKP secara konfirmasi. Jadi lebih dikelirin lagi di sekarang di PP-nya, PP-nya ini sudah dikelirkan lagi lah bahwa penyerahan BKP secara konfirmasi itu terutama PPN. Tapi ada nih yang pengecualiannya nih, yaitu kalau dulu itu kan mungkin sempat dihapus tuh kalau misalkan untuk pembuatan foto pajak atas pemakaian sendiri yang tujuan produktif. Jadi sekarang dimunculkan kembali. Jadi sekarang spiritnya adalah pemakaian sendiri, mau itu produktif, mau itu konsumtif, semua terhitung PPN untuk di undang-undang Omnibus Law itu. Keterangan dalam foto pajak ini ada yang kita harus lebih perhatikan adalah yaitu di NIK dan nomor paspor. Ini yang mungkin lebih baru. Mungkin dulu sebelumnya sudah pernah ada spirit bahwa NIK bagi yang tidak memiliki NPWP itu harus dicantumkan dalam foto pajak NIK, NIK, nomor induk kependudukan ataupun nomor paspor bagi WPLN. Jadi kalau sekarang itu sudah suatu kewajiban ya, jadinya kalau nggak ada NPWP pilihannya ya udah NIK, sama kayak ibu pot lah, nggak ada tawar-menawar lagi, sudah lebih firm bahwa NPWP, nggak ada NPWP ya NIK. Gitu. Itu sih yang lebih update-nya ya, sisanya sih sama aja sih seperti yang lama. Nah, diatur juga ya di PP 9-nya itu masa toleransinya bahwa PKP dengan ajaran terutama nih ya, yang membuat foto pajak itu tanpa mencantumkan identitas yang lengkap, yaitu NPWP dan NIK, gitu kan. Itu masih dikasih toleransi 30 hari itu masih nggak dikenakan sanksi administratif, dianggap tidak menerbitkan foto pajak atau foto pajaknya cacat. Jadinya 30 hari sejak PP ini berlaku. Jadi PP itu berlaku di 2 Februari 2021. Jadi seharusnya di sekarang ini sudah mulai nih implementasi untuk bahwa PKP pedagang eceran sudah harus menerbitkan faktur pajaknya sesuai dengan ketentuan tadi ya. NPWP harus ada, kalau nggak ada NIK. Kalau nggak ada nanti sanksi administratifnya belum berlaku. Sanksi administratifnya jadi berubah ya, nggak 2% lagi, tapi 1% sesuai dengan undang-undang Omnibus Law. Oke, sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu PKP pedagang eceran yang dapat membuat faktur pajak kepada pembeli dengan karakteristiknya sebagai konsumen akhir ya. Nah, oke, kalau dulu di kriteria bagi pedagang eceran itu di PP 1 2012 itu ya diatur 3 poin ini ya, yaitu melalui satu penjualan tempat penjualan penyerahan atau secara langsung pada konsumen akhir, atau dilakukan secara langsung tanpa penawaran tertulis langsung jadi direct, atau pada umumnya pembayaran atas penyerahan BKP tersebut dilakukan secara tunai, itu bisa didiam sebagai pedagang eceran. Cuma sekarang di PP 9 2021 ini semuanya dihapus, jadi sudah tidak berlaku lagi kriteria itu, tapi diganti dengan kriteria tapi diganti dengan karakteristiknya. Jadi kalau misalkan si PKP ini dia melakukan penjualan kepada konsumen akhirnya itu memenuhi syarat untuk karakteristiknya sebagai konsumen akhir, yaitu di mana karakteristiknya adalah mengkonsumsi secara langsung barang dan jasa yang dibeli dan diterima, dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang dibeli untuk kegiatan usaha. Jadi nggak dipakai lagi untuk kegiatan usaha lebih lanjut, maka kalau sudah memenuhi karakteristik tersebut, maka bisa dianggap PKP pedagang eceran. Nah, tapi ada kewajibannya juga nih, pedagang eceran itu wajib membuat faktur secara eceran tanpa identitas pembeli serta nama dan tantangan yang berhak menandatanganinya, tapi paling sedikit ya harus memuat nama, alamat, NPWP yang melakukan penyerahan.
deskripsi pedagang eceran tersebut. Jenis barangnya apa, jumlah barangnya, harga jual berapa, penggantinya berapa, itu juga harus ada lengkap. FPN juga harus ada. Nomor serinya juga sama. Itu cuma kalau untuk yang ecerannya bisa dapat ditentukan sendiri ya. Tidak harus memenuhi syarat di PR24 seperti yang di PR24 lah di tulisan materinya. Nah, yang dapat dipersamakan dengan faktur itu apa aja sih? Jadi kayak bond, kontan, faktur penjualan, cash register, karcis, kwitansi, itu semua bisa dapat di game dipersamakan seperti dengan faktur pajak. Oke, atas faktur pajak yang tadi disebut, kalau misalkan memang PKP pedagang eceran tersebut melakukan penyerahan BKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN atau dibebas dari PPN, termasuk dengan PKP yang melakukan pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma kepada konsumen akhir, konsumen karakteristik konsumen akhir, maka faktur pajak itu nggak bisa dikreditkan kembali oleh si yang mengkreditkan, yaitu si konsumen. Artinya ya sudah ya dibayarkan saja, sudah tidak ya intinya cost lah ya, jadi biaya dari si konsumen. Nah, untuk kita lanjut lagi sedikit lagi pengecualian faktur pajak PKP dan eceran. Jadi sekarang atas penyerahan BKP atas yaitu berupa kendaraan bermotor, motor siar, negara, mainan, ataupun kereta api, itu kalau misalkan dia pedagangnya eceran, dia tetap wajib membuat faktur pajak lengkap sesuai dengan kriteria yang ada ya, atau di faktur lah gitu. Dia nggak boleh tuh buat secara eceran yang tadi ya, dokumennya dipertemukan dengan struktur pajak, bond, nota kontan, itu nggak boleh. Dia harus tetap buat faktur pajaknya lengkap, atau dengan kata lain e-fakturnya lah. Yang khusus untuk yang di angkutan darat, angkutan air, angkutan udara, angkutan bangunan, dan kereta api. Oke, untuk presentasi dari saya sudah selesai untuk implementasi peraturan dari Omnibus Law. Sampai bertemu kembali pada event SFC Free Morning Briefing berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, stay safe dan stay healthy.